Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuda Alfarisi selaku dosen pengampu mata kuliah hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah topik yang mungkin masih kontroversial dan menarik untuk dibahas, yaitu tentang pengobatan dengan air seni unta menurut perspektif Islam. Topik ini kami angkat berdasarkan kajian mendalam terhadap dalil-dalil syar'i, pandangan para ulama, serta perkembangan penelitian ilmiah terkait. Terlebih dahulu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sebagai moderator, ada Sheila dan juga Hasyabi. Pada kesempatan kali ini, sebelum lanjut ke pembahasan, ada penayangan video terlebih dahulu terkait materi yang akan disampaikan. Cukup viral dan juga jadi perbincangan di masyarakat ketika seorang ulama merekam videonya ketika sedang meminum air seni dari unta. Nah, kita akan coba lihat dulu seperti apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencing unta. Kencing unta ini mengandung obat. Video berdurasi kurang dari 2 menit tersebut mendadak menjadi perbincangan. Dalam video itu, Ustadz Bakhtiar Nasir meminum urin unta yang dicampur susu unta. Jadi campuran perdebatan meminum air seni unta sebenarnya sudah lama menjadi sebuah kajian dalam Islam. Terdapat 2 perbedaan pendapat mengenai hal ini, yakni mazhab Malikiyah dan Hambali yang membolehkan meminum air seni unta untuk tujuan pengobatan. Namun, ini hanya boleh dilakukan jika tidak ditemukan obat lain yang diyakini keampuhannya dan tidak boleh berlebihan. Sementara menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi, air seni adalah sesuatu yang najis. Menurut Majelis Ulama Indonesia, 2 pendapat ini harus disikapi secara bijaksana agar tidak menimbulkan perdebatan berlarut-larut. Jadi difahami, jadi cara memahami hadis itu adalah hadis bahwa hadis itu betul, tapi hadis itu sahih bisa dianggap hadis yang mengatakan bahwa meminum air kencing unta itu, tapi konteksnya adalah konteks untuk berobat. Nah, artinya pendapat Imam Syafi'i ini mengkombinasikan antara beberapa hadis yang terkait dengan masalah ini. Di dalam ilmu usul fikih namanya al-jam'u wat taufiq, mengkompromikan gitu. Di mana ketika dia itu Rasul memerintahkan untuk meminum air kencing itu, yaitu ketika keterpaksaan ketika sakit untuk berobat, dan ketika dia itu tidak ada alasan untuk itu, hukumnya kembali yaitu dia itu najis. Dari sudut pandang ilmiah, di dalam air seni terdapat enzim dan protein yang justru dapat memicu antibodi terhadap penyakit tertentu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepada saudari Sheila, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Silmi. Pernahkah kita benar-benar bersyukur atas nikmat sehat yang kita rasakan hari ini? Seringkali kita lupa bahwa sehat itu adalah nikmat besar dari Allah. Dalam Islam, sehat bukan sekadar tidak sakit, tapi sehat artinya seluruh anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, tangan bisa bergerak, dan pikiran bisa berpikir jernih. Itu semua adalah karunia yang luar biasa. Namun ketika sakit datang, bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah langsung mengeluh? Tentu tidak teman-teman, karena dalam Islam sakit bukan hanya ujian, tapi juga pengingat, bahkan bisa menjadi penghapus dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Islam menganjurkan kita untuk berobat. Bahkan berobat itu bagian dari ibadah, selama dilakukan dengan cara yang benar. Dalam Islam ada 4 konsep utama dalam berobat, yaitu ikhtiar, tawakal, sesuai syariat, dan menjauhi yang haram. Ikhtiar, Islam sangat menghargai usaha. Saat kita sakit, kita wajib berikhtiar untuk sembuh. Salah satu bentuk ikhtiar itu adalah dengan berobat, baik ke dokter, menggunakan obat herbal, ataupun terapi lainnya. Tawakal. Setelah berusaha sebaik mungkin, hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Kita yakin bahwa hanya Allah lah yang bisa memberi kesembuhan, bukan obat ataupun dokter. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi berusaha dulu, lalu berserah diri. Sesuai syariat, pengobatan yang kita lakukan harus sesuai dengan ajaran Islam, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
menghindari yang haram. Pengobatan yang menggunakan zat haram seperti alkohol, kandungan babi, atau praktik perdukunan tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi teman-teman, sehat adalah nikmat dan sakit adalah ujian sekaligus penghapus dosa. Ketika sakit, berobatlah sebagai bentuk ikhtiar. Lalu bertawakal kepada Allah. Pastikan cara berobatnya sesuai dengan syariat dan hindari hal-hal yang diharamkan. Dengan begitu, insya Allah sakit yang kita alami bukan hanya menjadi jalan menuju kesembuhan, tapi juga menjadi jalan menuju keberkahan. Baik, terima kasih Sheila. Selanjutnya akan dibahas oleh Hasyabi. Oke, selanjutnya kita akan ke perbedaan pendapat para ulama fikih terhadap status hukum air seni unta. Yang pertama adalah pendapat ulama yang memperbolehkan pengobatan dengan air seni unta, yaitu Mazhab Maliki dan Hanbali. Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa air seni unta hukumnya suci atau tidak najis. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh sekelompok orang dari suku Ulq atau Urainah yang sakit untuk meminum air seni dan susu unta sebagai pengobatannya. Status air seni unta dan kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis dan dalam penggunaan untuk pengobatan dalam kondisi darurat dibolehkan jika tidak ada alternatif yang suci dan juga harus sesuai dengan aturan syariat. Dan ini adalah dalil pendukungnya. Sesungguhnya dalam air seni unta dan susunya bisa untuk mengobati sakit perut mereka atau rusak pencernaannya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Toqwani. Selanjutnya, kita akan ke pendapat ulama yang melarang pengobatan dengan air seni unta, yaitu Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa air seni unta hukumnya najis. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa air seni itu najis, seperti hadis tentang siksa kubur yang diakibatkan karena tidak menjaga diri air seni. Ini hadis-hadisnya. Yang pertama adalah keumuman hadis tentang najisnya air seni. Air adalah suci kecuali bila berubah bau, rasa, atau warnanya oleh benda najis yang mengenainya. Hadis riwayat Wahiki. Yang kedua adalah tadi hadis kisah kubur akibat tidak bersuci dari kencing. Bersihkan diri dari kencing karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqini. Perdebatan tentang hadisnya secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kedua hadis tersebut ditelaah dan dikompromikan. Kalau memang ada hadis yang memperbolehkan berobat dengan urin unta, lalu ada hadis yang melarang berobat dengan benda najis, maka kedua hadis itu dikompromikan. Kalau ternyata tidak bisa dikompromikan, maka digunakan cara yang kedua, yang duluan datang. Itu dinaskah atau dibatalkan dengan hadis yang datang kemudian. Dalam hal ini tentu harus dipahami kronologi hadis-hadis tersebut. Untuk mengetahui hal ini memang tidak mudah, karena pada umumnya para perawi hadis tidak menyebutkan kapan waktu Nabi SAW bersabda dalam hadis qauliyahnya dan atau kapan pula beliau SAW berbuat dalam hadis fi'liyah. Kalau tidak bisa, maka digunakan cara yang ketiga, yakni metode tarjih, dengan metode meneliti mana hadis yang lebih kuat di antara kedua hadis yang bertentangan itu. Dalam hal ini, maka sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu lebih didahulukan daripada hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis yang lain, dan seterusnya. Oke, next adalah manfaat dan mudarat dari pengobatan air seni unta. Pertama-tama, mari kita lihat dari sisi penelitian ilmiah. Dr. Faten Abdel Rahman Khorshid dari King Abdul Aziz University menemukan bahwa partikel nano dalam air seni unta memiliki potensi untuk melawan sel kanker, baik sebelum maupun sesudah dilakukan penelitian selama 6 tahun. Temuan ini membuka peluang untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai alternatif pengobatan. Selanjutnya, dari perspektif agama, terdapat pertimbangan syariah.
Khatib Syaribini menjelaskan bahwa perintah Rasulullah SAW kepada Al-Arain untuk meminum air seni unta bertujuan untuk pengobatan. Dalam kondisi tertentu, penggunaan bahan najis dibolehkan jika tidak ada pengganti yang suci, selama itu bertujuan untuk kesembuhan. Dari sisi medis, manfaat kesehatan dari seni unta juga menjadi sorotan. Kandungan zat alami di dalamnya diyakini mampu membunuh sel berbahaya dan menjaga sel sehat, khususnya pada penderita kanker seperti kanker paru-paru, darah, payudara, dan tumor otak. Namun efektivitasnya tetap perlu dikaji secara lebih luas dan ilmiah. Terakhir, penting untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penggunaan air seni unta sebagai pengobatan harus melalui pertimbangan yang matang. Prinsip darurat memang dapat menjadi alasan, namun tetap harus diutamakan pengobatan yang halal, aman, dan sudah terbukti secara medis agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Terima kasih Hasyabi atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan mengenai pendapat kelompok akan disampaikan oleh saya. Menurut kami, penggunaan air seni unta sebagai obat diperbolehkan dalam Islam dengan mempertimbangkan dalil-dalil dari hadis Nabi, aspek kesehatan, kias dengan susu unta, prinsip darurat, dan pendapat ulama salaf. Kami berharap bahwa pendapat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah ini dan mendorong penelitian lebih lanjut tentang manfaat dan keamanan air seni unta sebagai obat. Dukungan ini didasarkan pada beberapa argumentasi, dilihat dari beberapa aspek kesehatan dan medis, menunjukkan bahwa air seni unta mengandung berbagai zat yang berpotensi memiliki khasiat obat, seperti senyawa antibakteri, antivirus, dan anti kanker. Air seni unta sebagai produk sampingan dari unta dapat dikiaskan atau dianalogikan dengan susu unta dalam hal manfaat dan kebolehannya sebagai obat, selama tidak ada dalil yang secara jelas mengharamkannya, dan ini pun hanya dipakai untuk kondisi tertentu, tidak menimbulkan mudarat, dan jika ada indikasi bahwa penggunaan air seni unta dapat membahayakan, maka tidak diperbolehkan. Telah selesailah beberapa penyampaian mengenai materi kali ini. Saya akan membacakan kesimpulannya. Islam memandang kesehatan sebagai nikmat besar dari Allah yang harus dijaga, dan sakit sebagai ujian serta sarana penghapus dosa. Dalam Islam, berobat harus dilakukan dengan ikhtiar, tawakal, dan sesuai syariat, menghindari bahan haram dan najis. Terdapat perbedaan pandangan ulama tentang penggunaan air seni unta sebagai obat. Mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan dalam kondisi darurat, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanafi melarang karena menganggapnya sebagai najis. Penelitian ilmiah menunjukkan potensi air seni unta dalam mengobati kanker, namun penggunaannya tetap harus mempertimbangkan kaidah syariat Islam. Dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, semoga presentasi kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.